Sugeng sonten Bapak. Ini tanpa sengaja kita ketemu dan kebetulan ada yang ingin saya ceritakan kepada Bapak. Semoga apa yang saya ceritakan ini nanti bermanfaat untuk kita semua sebagai pembelajaran. Oh, iya. Kenapa? Cerita kenapa? Monggo jenengan selera ini. Gini Bapak, waktu tanggal 5 April kemarin saya itu terkena musibah, yaitu saya menjadi korban penipuan. Nah itu modusnya seperti ini Pak. Jam 3 waktu itu saya mengantar istri saya ke Jombor, itu kita istri pengen duren, saya antar ke sana. Nah di saat itu saya ditelepon sama seseorang dengan nomor yang tidak saya kenal. Saya ditelepon berkali-kali. Nah, terus setelah saya buka, dia menanyakan kabar. Piye Mas kabari? Sekarang kuwi mendi gitu. Ya seakan-akan kayak saudara gitu. Yeah. Terus dia kirim foto profil yang ada di nomor Mbak itu. Oh. Dan foto profil itu teman saya waktu kuliah dan saat ini bekerja di kabupaten. Pegawai kabupaten bagian kepegawaian. Nah dari situ saya nggak ada curiga sama sekali, yang saya kenal dia betul gitu. Dari mulai logat bicara dan bercandanya saya kenal betul. Nah setelah diawa HP saya tutup lagi, saya buang. Ternyata dalam perjalanan saya ditelepon berulang-ulang. Sampai rumah saya buka. Setelah saya buka, dia WhatsApp, lagi repot ya Mas. Enggak Mas, tadi di jalan saya gitu. Terus dia bilang, tak telepon ya Mas gitu. Saya ditelepon, saya terima. Dan suara yang ditelepon itu benar-benar suara teman saya. Dari mulai logat bicara, gaya bercanda, tidak ada perbedaan sama sekali. Makanya saat itu saya juga nggak ada terbersit nilai curiga sama sekali. Nah terus dia bercerita kalau dia saat ini sedang dipercaya kantor untuk jadi panitia lelang. Nah barang yang dilelang itu berupa elektronik, yaitu laptop, iPhone sama kamera Pak. Nah, saat itu dia mengondisikan saya sebagai pemegang barang. Dia bercerita kalau sudah punya bayar calon pembeli. Nah, dia mengondisikan saya sebagai pemegang barang. Nanti disuruh bilang sama bayarnya tadi kalau sekarang barang-barang harganya naik. Per unit yang dulunya itu dari panitia cuma 1 juta, sekarang 2,5 juta. Nah nanti saya disuruh bilang nanti harganya 3,5 juta, tapi ditawarkan dulu 3,7 juta. Terus saya dikasih nomornya bayar tadi, nanti bayar tadi mau telepon ke saya. Tapi saya sudah diketik sama teman saya yang mengaku teman saya tadi. Net belum 2,5 masuk. Terus akhirnya, tapi sebelum itu saya dikasih rekening. Tapi nanti prosedurnya harus gini. Nanti setelah deal, kowe kudu njaluk DP 50% Mas. Iki tak kei nomor rekening panitia dengan atas nama Erik Sardi. Terus engko karo kirim nomor rekeningmu. Engko sisa dari DP nanti ditransfer nang rekeningmu. Nah dari situ saya juga belum ada rasa curiga sama sekali, tapi ternyata saya di situ sudah mulai dijebak dalam suatu kondisi. Terus akhirnya si Asyong tadi telepon saya, yang intinya menanyakan barang, terus menanyakan harga. Saya juga cerita padanya kalau barang sekarang naik, harga per unit sekarang 3,7 juta. Dia lagi ayo keberatan sok gitu, nawar akhirnya
deal 3,5 juta. Nah, dia pesen 40 unit Pak. Nah, 40 unit berarti kan nilainya 100 juta 40. Terus saya seperti yang disampaikan teman saya tadi, yang mengaku teman saya tadi, saya suruh transfer 50%. Dia mau, akhirnya transfer 70 juta. Nah, setelah transfer, dia kirim bukti transfer tadi ke saya terima dan saya lihat di situ ada keterangan tulisan penerima Erik Sardi dan pengirim Asyong tadi. Itu ada, tapi saya juga nggak curiga sama sekali sama bukti transfer itu tadi. Terus bukti transfer saya kirim ke teman saya yang ngaku teman saya tadi. Akhirnya dia bilang katanya mau dicek. Setelah dicek, oke Mas, tunggu sebentar nanti saya biar menyiapkan barang-barang dulu. Asyong tadi telepon saya kalau mau mengirim anak buah naik Terios, nanti disuruh jemput di halaman kantor pelelangan tadi. Itu seakan-akan seperti itu Pak. Terus akhirnya setelah anak buah sampai kantor, saya ditelepon Asyong lagi suruh jemput di anak buah tadi. Terus saya bilang sama yang mengaku teman saya tadi, jemputan anak buah Asyong di halaman. Nah, terus juga dijemput, dibawa ke gudang. Seakan-akan saya dikirim foto, seakan-akan anak buah Asyong tadi juga ngecek barang. Seakan juga real ngecek barang itu. Nah, terus akhirnya ceritanya proses pemberkasan tadi lama sampai lama. Asyong telepon saya, Mas, iki barang ini kok suwe menrandangi so tak jiko kayak tak lunasane gitu loh. Kayak tak lunasane, aku ini gue harus bayar loh Mas, kok mempersulit. Terus intinya saya malah diancam, kalau sampean selain main-main sama saya, sampean bisa saya laporkan polisi. Saya punya bukti transfer ke jenengan, selain ke anu jenengan, konflik. Tahu saya jenengan, saya tahu alamat jenengan, saya intinya saya saat itu saya sudah masuk ke perangkap, Ya, ke perangkap itu. Nah terus si teman saya yang mengaku teman saya tadi telepon, dia bilang gini, Mas, iki apike duitnya panitia diberesi sih. Berarti kan uang yang masuk panitia itu kan 100 juta. Uang dari panitia kan cuma harga 2,5 juta kali 40. Nah, uang masuk panitia kan 100 juta. Nah, sedangkan tadi cuma dapat uang DP 70 juta. Berarti kurang 30 juta. Nah, dari situ teman yang tadi mengaku teman saya tadi, dia bilang, "Sik Mas, tak goleki sik. Sing 30 juta engko tak tutupi." Ya, terus dia selang berapa waktu kirim screenshotan ke saya seakan-akan memang dia sedang cari pinjaman atau apa, yang intinya dia cuma mendapatkan 15 juta. Terus akhirnya 15 juta disuruh nutup saya. Nah, di sini saya terperangkap. Tapi sebetulnya saya tidak serta-merta langsung mengiyakan, Pak. Terus saya bilang gini sama yang mengaku teman, Mas, kok aku udah gitu eret-eret masalah duit kong ini. Tak ingin aku yuk kejelasan di Padang Ngarep. Dari keuntungan jenengan bisnis ini saya dapat berapa? Kalau nonton ya Pak. Nah, dia ngomong, ini nanti ada sisa 40 juta. Jenengan 20 juta, saya 20 juta. Kan yo menang Pak. Sekian waktu setelah jam 3 sampai pokoknya setengah malam itu tadi kita dapat uang, dengan bayang kita dapat uang 20 juta kan. Akhirnya saya juga terlena juga, jelas dari situ saya mulai terperangkap jebakan tadi. Nah, tapi sebetulnya saya juga tidak serta-merta langsung transfer semua. Saya rekor saya punya uang sekian 5 juta, saya transfer, terus saya dikejar lagi
transfer lagi 3 juta. Terus akhirnya yang terakhir sekitar jam 11 malam itu saya transfer terakhir 2 juta. Jadi nilai total itu 15 juta. Nah, tapi setelah saya transfer yang terakhir, nomor saya langsung diblokir. Asyong blokir saya yang mengaku teman saya dengan Alisa Songko tadi juga blokir saya. Dari situ saya kenal diri. Saat malam itu juga saya sekitar jam 12 pulang. Saat itu saya transfer di BRI dekat kejaksaan Suatu itu. Saya pulang, saya cerita sama istri. Terus saat itu juga istri ngajak ke teman saya, ke rumah sama yang main mulu. Sana saya dodoki. Terus saya cerita, Mas, apa tadi sampean ke teman saya? Ini ada SMS sing menggunakan profil panjenengan. Urai Mas. Wah, saya langsung shock. Berarti buat mana Pak? Komplotan itu. Dan itu banyak kasus seperti itu. Berarti ini kan 15, kena 15 juta. Yang tidak saya masih kurang mengerti. Mungkin kalau nomor profil itulah gampang lah diambil. cari. Tapi kalau suara, bentuk suara, dia telepon loh Pak, bukan via loh. Dan di telepon itu suara bener-bener persis, nggak ada bedanya sama sekali. Itu yang membuat saya percaya itu. Saya kata saat itu juga masih ragu saya, ini pelakunya teman saya sendiri apa enggak. Akhirnya saat itu saya nggak bisa tidur Pak. Terus jam 5 pagi saya kembali ke tempat rumah teman saya tadi. Istri saya tak suruh merekam. Dan memang menurut saya dia memang bukan pelakunya gitu. Dia cuma sebagai korban profil dan anunya dipakai. Begitulah Pak ceritanya. Dan semoga saya bercerita ini tidak bermaksud apa. Saya tidak ingin kejadian seperti saya ini terulang pada teman-teman saya. Masalahnya kita kan nomor gua kan terkoneksi Pak, terkoneksi semua. Jangan sampai dipakai gitu loh. Apalagi di grup ya. Nah, apalagi di grup gitu. Ini sangat rawan sekali. Sampai saat ini pun saya trauma menerima telepon nggak ada namanya sama telepon nggak ada nama. Saya betul trauma ya. Nah, betul Pak cerita saya. Itu mungkin Pak, biasanya saya itu juga pernah, tapi pulsa. Saya udah terlanjur ngirim 100.000 kali 3 kali. Ya dengernya sama kayak suaranya om saya. Itu jadi mirip banget. Tapi alhamdulillah istri saya ngelek ya Pak. Waktu saya suruh transfer 500.000 kali berapa nomor, pokoknya total tuh 5 juta. Diminta kirim pulsa 5 juta total. Akhirnya istri saya ngelek. Nah waktu istri saya ngelek, dia ada telepon masuk. Kebetulan yang saya telepon itu dia baru ngomong sama istrinya atau apa. Kok saya lagi golek mangsa gampang. Akhirnya saya tutup. Tapi belum sempat saya transfer. Yang 5 juta itu saya baru transfer 300.000, 100 kali 3 nomor. Saya kena itu juga. Suaranya persis om saya. Nah terus selang 2 hari atau 1 hari ya, saya berniatan untuk selain blokir rekening yang tempat itu tadi. Saya ke Bank Mandiri. Nah ternyata setelah saya di Bank Mandiri itu ada korban lain yang problemnya seperti juga. Nah ini memang saat ini baru jalan ini baru berarti tapi yang korban tadi cuma 5 juta. Saya niat lapor polisi ternyata berbelit-belit Pak. Jadi saya harus ke kantor polisi dulu laporan terus ke bank yang tempat saya transfer baru ke Mandiri. Akhirnya nggak salah, tidak boleh Pak. Biarkan.